Sebelumnya perkenalkan, nama saya Excel Maulana Irfansa, biasa dipanggil Excel, saya presensi 15. Dan nama saya Saputro Wahyu Sasongko, nomor presensi 30. Nama saya Arasuli Nurjali, absen 8. Saya Elsa Sabrisma Amalia, absen 13. Saya Sonia Zulfi Armana Wahid, absen 32. Ya, dan ada dua rekan kami yang tidak hadir pada video pembukaan ini. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan sebuah video kritik cepat untuk menghafalkan UUD NRI 1945. Oke, demikian pembukaan dari kami. Silakan bisa dicermati dan disaksikan secara bersama-sama. Terima kasih. Ya, oke, langsung saja beranjak ke bagian awal. Jadi nanti kami menyediakan sebuah jembatan keledai yang digunakan sebagai acuan dasar untuk membahas secara keseluruhan 4 bab yang akan kami bahas setelah ini. Ya, jadi kami akan membahas yang pertama. Bab pertama berkaitan dengan bentuk negara dan kedaulatan negara. Kemudian bab kedua berhubungan dengan MPR. Bab ketiga berhubungan dengan kekuasaan pemerintah, yang dalam hal ini nanti isinya adalah presiden. Kemudian bab keempat, karena bab keempat dulu adalah lembaga DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang kemudian seiring berkembangan zaman DPA tersebut dihapus dan kemudian digantikan dengan bab kelima, yakni menteri-menteri. Oke, jadi untuk mempermudah menghafal tadi ada bentuk negara dan lain sebagainya tadi, kami menyediakan sebuah jembatan keledai. Ya, di sini ada sebuah kalimat yakni Bempres Pantri. Bempres Pantri. Nah, ini maksudnya gimana? Setiap kalimat di sini melambangkan isi dari setiap bab. Nah, kita coba bedah satu-satu terlebih dahulu. Bempres. B di sini artinya bentuk. Ya, maksudnya apa? Bentuk negara dan kedaulatan negara. Nah, ini adalah bab pertama. Ya, perlu digarisbawahi. BEM. Terus kemudian setelah itu ada 3 huruf MPR. Nah, ini sangat sesuai sekali dengan isi dari bab kedua, yakni membahas tentang MPR. Dan kemudian dilanjut dengan pres. Pres di sini artinya presiden. Yang mana ini nanti akan menjurus ke bab yang ketiga, yang walau dalam judulnya adalah kekuasaan negara, kekuasaan pemerintahan, tetapi secara garis besar, secara umum nanti akan membahas aturan-aturan yang mengikat presiden ini tadi. Oke, Bempres, bentuk, MPR, dan presiden. Kemudian lanjut sebelah sini ada pantri. Pantri di sini memiliki arti ya. Coba kita bedah pertama-tama. PA, PA. Maksudnya apa di sini? Nah, ini adalah bab 4 dan 5, sorry. Bab 4 dan 5, pantri. PA artinya DPA. Ya, karena pada waktu itu ya karena kondisi politik dan lain sebagainya tidak sesuai, maka akhirnya DPA dihapuskan sehingga bab 4 dihapus. Yang ada adalah menteri. Maksudnya di sini adalah para menteri yang nantinya ini akan berada di bab kelima UUD NRI 1945. Oke, demikian untuk pembukaannya. Nanti akan dijelaskan secara lebih rinci pasal-pasalnya oleh teman-teman dan rekan-rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan jembatan keledai seperti yang sudah dijelaskan oleh Excel di video sebelumnya tadi. Nah, kita akan masuk ke bab 1, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan. Nah, untuk isi dari bab 1 sendiri, yaitu yang pertama ada negara Indonesia, ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maka di sini saya menuliskan kesatuan republik. Yang kedua yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka di sini saya menuliskan kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Maka di sini saya menuliskan negara hukum. Nah, untuk trik atau cara menghafalnya yaitu menggunakan jembatan keledai atau sebuah singkatan. Di sini saya menuliskan singkatan satu kera di hukum. Ini yang dimana satu itu merupakan singkatan dari Kesatuan Republik dan kera merupakan singkatan dari Kedaulatan Rakyat dan dihukum merupakan singkatan dari negara hukum.
Sebelumnya perkenalkan saya Elsa Sabisma Amalia dari kelas 1110 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menghafal bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan metode jembatan keledai. Di sini di bab 2 ini terdapat pasal 2 dan pasal 3. Untuk pasal 2 ini saya menggunakan jembatan keledai yaitu anggota MPR sidang putusan. Untuk anggota MPR ini berkaitan dengan pasal 2 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Untuk selanjutnya ada sidang, yaitu berkaitan dengan pasal 2 ayat 2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang terakhir ada putusan berkaitan dengan pasal 2 ayat 3, yaitu segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Selanjutnya ada pasal 3. Di sini saya menggunakan jembatan keledai yaitu MPR ubah lantik berhenti. Untuk MPR ubah ini berkaitan dengan pasal 3 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lalu untuk lantik ini berkaitan dengan pasal 3 ayat 2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Lalu yang terakhir itu ada berhenti, berkaitan dengan pasal 3 ayat 3, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi dalam bab ketiga ini kita membahas presiden. Di presiden ini membahas dari pasal 4 sampai pasal 16. Jadi untuk yang di pasal 4 ini ada 2 ayat. Yang pertama ada, ini saya singkat, jadi presiden memegang kekuasaan, dan yang kedua presiden dibantu wakilnya. Jadi kita bisa ambil intinya yaitu presiden berkuasa dibantu oleh wakilnya. Selanjutnya ada pasal 5. Di pasal 5 ini juga ada 2 ayat, yaitu presiden mengajukan RUU dan presiden menetapkan peraturan pemerintah. Dan ini bisa kita singkat lagi menjadi presiden ajukan RUU dan PP. Selanjutnya ada pasal 6. Dan di pasal 6 ini dia terdapat 2 ayat, yaitu yang pertama calon presiden atau wakil presiden harus BNI. Dan yang kedua, syarat jadi presiden dan wakil presiden. Jadi inti dari pasal 6 ini, presiden dan calon wakil presiden itu harus dari warga negara Indonesia. Di pasal 7 ini terdapat 5 ayat. Dan ini saya ambil intinya yaitu presiden atau wakil presiden satu pasang dipilih langsung. Yang kedua, paslon diusulkan oleh parpol. Yang ketiga, paslon lebih dari 50% suara langsung dilantik. Dan yang keempat, paslon kurang dari 50% suara atau 2 putaran. Dan yang kelima, cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi untuk intinya, paslon langsung diusulkan parpol kurang lebih 50 syarat. Di pasal 7B ini saya ambil kata kuncinya, yaitu yang pertama ada usul pemberhentian presiden atau wakilnya. Yang kedua ada fungsi pengawasan DPR dan pemberhentian presiden. Yang ketiga ada pengajuan DPR atau MK 2/3 anggota DPR. Yang keempat, MK memeriksa DPR maksimal 90 hari. Lalu yang selanjutnya, MK memutuskan presiden bersalah. Dan yang keenam, MPR sidang atas usul DPR maksimal 30 hari. Dan yang terakhir, rapat MPR dihadiri 3/4 anggota, 2/3-nya harus setuju dengan hasil rapat MPR tersebut. Nah, untuk kata kunci semuanya yaitu presiden berhenti diawasi DPR 2/3 dan MK memeriksa 90 hari, kemudian memutuskan sidang selama 30 hari yang dihadiri 3/4 anggota dan yang 2/3 anggotanya harus setuju. Oke, kita akan lanjut ke pasal 7C selanjutnya, yaitu di pasal 7C ini kita bisa menyingkatnya dengan presiden tidak bisa stop DPR. Yang dimaksud yaitu di pasal 7C ini presiden tidak bisa membubarkan DPR itu sendiri. Selanjutnya ada di pasal 8. Di pasal 8 ini kita bisa menyingkatnya dengan presiden mangkat, akhirnya kosong, dan wakil juga mangkat. Dan di pasal 8 ini kita ada 3 ayat. Di ayat pertama, presiden mangkat atau berhenti. Di ayat kedua, kekosongan wakil presiden. Dan di ayat ketiga, presiden wakil mangkat juga. Selanjutnya,
ada di pasal 9. Di pasal 9 ini kita bisa menyingkatnya atau mengingatnya dengan Sumpah 1 dan 2. Yang dimaksud yaitu di dalam pasal 9 ada dua ayat. Ayat pertama yaitu Presiden dan Wakil bersumpah 1, dan di ayat 2 Presiden dan Wakil bersumpah 2. Selanjutnya ada di pasal 10. Di pasal 10 ini Presiden berkuasa TNI, AD, AL, dan AU. Jadi kita bisa mengingatnya atau menyingkatnya dengan TNI, AD, AL, dan AU. Selanjutnya ada di pasal 11. Di pasal 11 ini menyatakan perang janji 1 dan 2. Yang dimaksudkan di dalam pasal 11 ini kita mempunyai 3 ayat, yaitu ayat pertama menyatakan perang, ayat kedua membuat perjanjian internasional, dan di ayat ketiga kita mempunyai perjanjian internasional 2. Selanjutnya kita ada di pasal 12. Di dalam pasal 12 ini kita bisa mengingatnya dengan kata-kata bahaya. Yang dimaksud adalah keadaan bahaya. Dan selanjutnya kita ada di pasal 13. Di pasal 13 ini kita juga memiliki 3 ayat yang kita bisa mengingatnya dengan singkatan, yaitu sebelum angkat duta konsul minta saran DPR dulu baru ditempatkan. Yang berarti di ayat 1 Presiden mengangkat duta dan konsul, di ayat kedua mengangkat duta meminta pertimbangan DPR, dan ayat ketiga yaitu penempatan duta. Selanjutnya ada di pasal 14. Di pasal 14 ini kita dapat mengingatnya atau dapat menghafalkan dengan kata GR dan ambisi. Yang dimaksud di ayat pertama Presiden memberi grasi atau rehabilitasi. Yang kedua Presiden memberi amnestesi atau abolisi. Selanjutnya ada di pasal 15. Di pasal 15 ini kita bisa mengingatnya dengan gelar jasa, karena berisi tentang Presiden memberi gelar atau jasa. Di pasal 16 ini kita bisa mengingatnya dengan bentuk Dewan Pertimbangan, karena di dalam pasal 16 ini membahas tentang bentuk Dewan Pertimbangan itu sendiri. Setelah itu kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab kelima. Namun, kenapa kita lanjut ke bab 5? Kenapa kita mengskip bab keempat? Karena bab keempat yang berisi tentang DPA atau Dewan Pertimbangan Agung itu telah dihapus pada amandemen keempat UUD 1945. Jadi kita skip langsung ke bab kelima tentang menteri. Oke. Bab 5 menteri itu berisi satu pasal, yaitu pasal 17 saja, yang berisikan 4 ayat. Ayat tersebut berikut ini. 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembuatan kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi dapat kita simpulkan dalam jalan keledai dengan kalimat berikut. Presiden dibantu angkat menteri. Urusan sudah diatur UU. Oke, kita jabarkan satu persatu. Presiden dibantu itu melambangkan ayat pertama, yaitu presiden dibantu oleh menteri negara. Angkat menteri itu melambangkan ayat kedua, yaitu menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden. Lalu ada urusan. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang terakhir sudah diatur UU. Kata-kata ini melambangkan 4 pembentuk, ya si ayat keempat maksudnya. Pembentukan, pengubahan, dan pembuatan kementerian negara sudah diatur dalam undang-undang. Oke, segitu dulu pembahasan kami dari kelompok 6 tentang bab 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika ada kesalahan kata dari kita semua mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.